Berikut ini setidaknya ada beberapa permasalahan lingkungan yang ada di sekitar kita, serta cara yang dapat kita lakukan untuk mengatasinya. Yang pertama, masalah lingkungan hidup yang pertama adalah polusi atau pencemaran lingkungan hidup. Polusi udara, air, dan tanah memerlukan waktu jutaan tahun agar dapat normal kembali. Sektor industri dan asap kendaraan bermotor adalah sumber pencemaran utama. Logam berat, nitrat, dan plastik beracun bertanggung jawab atas berbagai pencemaran yang ada. Sementara polusi air disebabkan oleh tumpahan minyak, hujan asam, limpasan perkotaan. Di lain pihak, pencemaran udara disebabkan oleh berbagai gas dan racun yang dikeluarkan oleh industri dan pabrik-pabrik serta sisa pembakaran bahan bakar fosil. Pencemaran tanah terutama disebabkan oleh limbah industri yang merusak unsur hara dan zat nutrisi di tanah yang penting bagi tumbuhan. Yang kedua, permasalahan lingkungan hidup selanjutnya adalah pembuangan limbah. Hal ini terutama limbah plastik dan sampah perkotaan. Selain limbah rumah tangga, limbah dari sektor industri yang sering dibuang ke sungai juga menyebabkan ikan-ikan mati dan hancurnya ekosistem sungai. Padahal, sungai-sungai ini penting bagi ekonomi masyarakat dan penting untuk memasok sumber makanan bagi masyarakat. Pembuangan limbah ini akhirnya akan menyebabkan pencemaran laut dan merusak ekosistem laut, sumber perikanan, dan sebagainya. Tidak kalah penting adalah pembuangan limbah nuklir. Pembuangan limbah nuklir ini memiliki bahaya kesehatan yang luar biasa, terutama akibat radiasi, plastik, makanan cepat saji, kemasan, dan limbah elektronik murah, mengancam kesejahteraan manusia. Pembuangan limbah merupakan salah satu masalah lingkungan hidup yang mendesak untuk segera dicarikan jalan keluar. Yang ketiga, permasalahan lingkungan yang tidak kalah penting adalah deforestasi. Pembukaan hutan untuk pengembangan sektor perkebunan, terutama sawit, menyebabkan pelepasan karbon ke bumi sehingga meningkatkan perubahan suhu bumi. Hutan yang sesungguhnya berperan menyerap racun karbon dioksida hasil pencemaran, kemudian mengubahnya menjadi oksigen, membantu menciptakan hujan, menjadi habitat bagi berbagai jenis satwa yang penting untuk mendukung kehidupan manusia, hancur digantikan tanaman monokultur. Padahal, tanaman monokultur tidak akan mampu berperan seperti hutan di dalam mendukung pemenuhan kebutuhan manusia. Hal ini juga disebabkan oleh eksploitasi hutan berupa illegal logging. Yang keempat adalah penimpisan sumber daya alam. Penggunaan bahan fosil seperti minyak bumi bertanggung jawab menciptakan pemanasan global dan perubahan iklim. Secara global, mulai banyak pihak yang mulai beralih menggunakan sumber daya terbarukan seperti listrik tenaga surya, biogas, mobil tenaga matahari yang diterapkan oleh negara maju. Walaupun dalam jangka pendek, instalasi peralatan fasilitas teknologi ramah lingkungan ini akan terlihat cukup mahal, tetapi dalam jangka panjang akan sangat murah dibandingkan dengan penggunaan energi fosil dan tidak terbarukan. Yang kelima, dan yang terakhir adalah populasi. Kelebihan populasi. Populasi planet ini mencapai tingkat yang tidak berkelanjutan karena menghadapi kekurangan sumber daya seperti air, bahan bakar, dan makanan. Ledakan populasi di negara-negara maju dan berkembang yang terus menyebabkan semakin langkanya sumber daya. Pertanian intensif yang bertujuan untuk meningkatkan produksi makanan dengan menggunakan pestisida justru pada akhirnya menimbulkan masalah baru. Kerusakan itu berupa menurunnya kualitas tanah dan kesehatan manusia. Populasi merupakan masalah jangka panjang seluruh umat manusia di dunia.
mengatasi permasalahan lingkungan yang ada antara lain dapat dilakukan cara seperti pembuangan limbah industri yang diatur sehingga tidak mencemari lingkungan atau ekosistem. Kemudian adalah memperluas gerakan penghijauan. Kemudian tindakan tegas terhadap pelaku pencemaran lingkungan seperti pembuangan sampah dan lain sebagainya. Dan juga adalah memberikan kesadaran terhadap masyarakat tentang arti lingkungan hidup sehingga manusia lebih mencintai lingkungannya. Kemudian yang terakhir dari semuanya adalah penekanan populasi. Ledakan populasi yang terus-menerus akan menyebabkan semakin langkanya sumber daya. Untuk itu populasi harus ditekan untuk meningkatkan produksi sumber daya dan mengurangi penggunaan sumber daya yang terlalu banyak. Terima kasih, dan itulah beberapa cara untuk mengatasi permasalahan lingkungan yang ada serta permasalahan lingkungan yang terus-menerus menjadi masalah bagi seluruh dunia.